Itu ada di baris alhamdulillah.
Di baris paling bawah ada bait-bait syair, kelihatan? Ada 4 di situ. Di atasnya itu ada al-maqalah as-sabi'ah wa syurur. Ketemu? Ya. Insyaallah pagi hari ini sebelum syuruk ada 4 yang kita dapat. 2, kerugian kalau kita sibuknya karena dunia. Yang kedua, hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini subuh ke sini kalau tujuannya pengen ketemu anu, pengen ketemu ini yang sifatnya dunia, maka nanti kita lihat apakah itu betul menurut Allah atau tidak. Tapi kalau memang kita emang niat betul, ya Allah, tadi malam sebelum tidur kita udah witir, hujan ya Allah, dingin bener rasanya, apalagi dipaksa kali ya, bawaannya ngantuk aja. Ya Allah, kalau kau izinkan nanti bangun ya bangun dah. Kalau kagak bangun ya maaf, mohon maaf dah. Mengaji Saiful, mengaji Mahfud gitu. Karena hujannya juga kayak di puncak ini cuacanya. Itu artinya kita berserah diri. Urusan bersama ketemu kayak kagak urusan jalan kagak yang dari kita karena Allah. Karena ahya ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Kita hidup setelah dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di makalah ke-27 ini 2 hal agar kita tidak sibuk karena dunia. 2 hal agar kita tidak salah tujuan. Mau ke Masjid Al-Mujahidin, kan bisa lewat Petukangan Utara, Jalan Muhtar. Bisa juga lewat Ciledug, ya kan ya. Ada namanya Hos Cokro Aminoto kalau kata Google mah. Kalau kita mah Jalan Ciledug, padahal mah Hos Cokro Aminoto. Mau lewat Kebayoran bisa, artinya mungkin nyampe di sini. Tapi di jalan kita nggak boleh sumpah serapah. Di jalan kita nggak boleh takir manduna kamu udah mau subuh masih kongko aja. Gue jadi buru-buru nih mau ke masjid, nah, karena belum tentu, karena kan belum aja. Makanya saya bersyukur kalau sholat subuh di sini hampir seluruh jamaah itu dapat sholat qobliyahnya. Saya perhatikan hampir seluruhnya datang sebelum azan, bahkan saat azan. Itu artinya dapat qobliyahnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Insyaallah berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Ini kayaknya perlu kita baca. Kenapa perlu kita baca? Karena beberapa bait pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita ulang-ulang. Contoh, kira-kira itu kalau mati, kematian direncanain apa datang sekonyong-konyong, tiba-tiba datang, tiba-tiba. Itu kan sering di otak kita, nggak ada mati direncanain. Ternyata ada dasarnya, ada sanadnya, maka itu kita baca. Itu yang garis-garis gitu ya, kita baca ya 4 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyusul kayaknya belum nyusul ini kayaknya. Kalau saya mau udah ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man bidunyahu ishtaghala qad garrahu tulal amali awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru
sundukul amali. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajali. Ntar yang mudah-mudahan boleh dipoto, di caption di mana di Instagramnya, di caption di mana di Facebooknya, di Twitternya. Kenapa ngingetin kita al-mautu ta'ti baghtatan? Ini kan sering gitu. Bahwa di makalah ke-27 ini pesan yang ke-20 dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi juga yang matanya ditulis oleh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini jelas bahwa ada dua yang harus kemudian kita luruskan agar kita tidak sibuknya karena dunia. Kita tidak salah menempatkan urusan kita pada dunia. Contoh, ini kita sholat subuh, kenapa kita kerjain? Karena halal. Seandainya sholat subuh haram, kita nggak kerjain, betul Pak? Karena indikasinya dia halal, kita kerjain. Setelah kita kerjain, maka kita menggugurkan kewajiban kita. Tapi apakah kewajiban kita sholat subuh tadi bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka? Boleh jadi. Maka subuhnya kita bukan sholat subuh doang, ya kan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu sebelum azan dikumandangkan, sebelum qomat dikumandangkan, itu malaikat dikirim sama Allah Subhanahu wa taala, hal minhum yastaghfirun, cari hamba-hambaku yang minta ampun. Catat orang-orang yang udah pada bangun. Kenapa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkan rahmat, turunkan inayah, turunkan kesehatan. Rata-rata kongkong kita, bapak-bapak yang udah tua-tua nih, ibu-ibu biasanya bukan cuma wudhu doang kan. Itu kalau mau sholat subuh udah pada mandi semua. Kenapa? Bersih. Itu artinya bahwa bukan sekedar kita menunaikan sholat subuh berjamaah, tapi kita berusaha agar jauh dari indikasi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha sholat kita, mohon maaf, memang bacaan Quran kita belum cakep. Maka kalau kita jamaah di Masjid Al-Mujahidin, enak gak Pak? Enak gak Bu? Enak. Bacaannya jelas, tajwidnya jelas, qiraatnya bersanad, di kuping juga enak, di hati juga adem. Nah kalau kita baca dewek, kita rekam, begitu kita dengerin, begitu amat ya suara gua gitu. Tapi kalau di sini insya Allah hakul yakin ya, bersama guru kita, apalagi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamu, andai seorang itu tahu apa yang ada di waktu subuh dan isyanya, la atauhu ma'ahawwal, dia datang sambil merang. Maka di sini dinyatakan ya man bidunyahu ishtaghala, wahai man siapa saja orang ya. Makanya dalam kitab Kaifa Amalahum itu bukan man tapi ya ma. Kalau ma itu apa saja. Kalau man kita nih yang hidup, manusia yang berpikir itu man. Tapi kalau ma itu bisa tumbuhan, bisa hewan dan seterusnya. Maka di sini jelas khitobnya, perintah ini ditunjuk kepada siapa? Kita yang manusia, yang punya kecerdasan akal, punya kecerdasan hati. Kalau akal doang cerdas, hatinya nggak cerdas, yang penting bangun subuh tidur lagi. Itu akalnya cerdas. Kenapa? Dia berusaha nggak ninggalin sholatnya, tidur lagi.
Tapi karena kita pengen cerdas akal, cerdas hati, maka kita kemudian diingetin bapak-bapak kita ngaji. Ya kan? Mungkin sebelumnya di broadcast itu artinya cerdas akal, cerdas hati. Kenapa? Ya man, wahai orang-orang. Yang kenapa? Di dunia istaghala, yang dia sibuk karena dunianya. Dia sebenarnya metik doang kudu bisa angkat tangan. Bisa haji ini kita bayang 2 rakaat suruh metik doang kudu. Kita oseng-oseng nasi enak kan gitu. Amal sekarang kita metik, ya sama-sama metik. Cuma kan beda, ya kan? Begitu aja sholat kita ada pikiran aja, yang mana yang tua aja gitu. Tapi kalau kita nggak mikirin itu, istaghalanya bukan di dunia, tapi istaghalanya di akhirat. Jadi jangan kita itu menunjuk apa yang kita mau kita lakukan, tujuannya bukan menyibukkan dunia, tapi kita mempersiapkan untuk akhirat kita. Kan tiap huruf ini akan dicatat, ya kan? Orang yang kumpul-kumpul bakal ditanya, majtama'akum bihadza, pada ngapain kumpul? Kan kita pada ditanya. Yang malamnya sholat, ya kan? Aina alladziina kanu tatajaffa junubuhum 'anil madaji. Kalau malamnya sholat, lampunya dekat kasur atau tidak? Yang ngaji ditanya, majtama'akum bihadza, untuk apa kita ngaji? Mudah-mudahan insan kita bisa jawab, nadhkurullah, kita pengen ingat terus sama Allah. Maka kalau kita ingat Allah, nazalat alaihimus sakinah, kita dikasih ketenangan. Wa ghasyiyatihi rahmah, dikasih rahmat. Mudah-mudahan gampang urusan. Ya, yang mau ujian, yang mau lamaran, mungkin yang mau vaksin tahun, wah. Halimah begitu udah datang, hatinya enak. Apalagi yang sering keluar, ya, saya menggarap mandir, saya perhatikan hampir setiap hari 500 orang. Lama-lama habis tuh yang disuntik, tinggal yang belum suntik dia kan. Yang kan mana-mana takut, mesti takut, ya kan. Apalagi udah bayar, aku gak bayar lah, gitu. Dan seterusnya, ya kan. Posisi kita adalah untuk kemudian tidak disibukkan pada dunia, tapi bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen hidup lagi lama untuk beribadah, pengen nasib bisa duduk di Masjid Al-Mujahidin untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad gharrahu tulal amali. Kalau kita udah sibuknya karena dunia, itu suka ada angan-angan datang, angan-angan nyampe. Ntar gimana ya kalau nyampe sana? Ya, ini mau lamaran, terima maka gaya puja. Karena apa? Yang dipikirin dunianya. Tapi kalau yang dipikirin bukan dunia, bahwa itu adalah kewajiban orang tua menikahkan anaknya kalau dia udah minta. Kalau dia belum minta, bagian aja dah, namanya laki. Ya. Tapi kalau udah mulai ada, maka kita mengawal, bukan karena terima atau tidaknya, kita menjalankan syariat Rasul bahwa kita punya kewajiban sampai nikahin anak kita. Kan beda itu tujuannya, bukan karena terima atau tidak, ya, dan seterusnya. Awalan yazar fi ghaflatin. Kenapa begitu? Karena seringkali yazar, zara yazul, posisi manusia itu fi ghaflatin, suka lupa, suka lalai, lebih mengedepankan perasaan ketimbang rasio. Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang mohon maaf, mengedepankan rasio ketimbang keimanan. Maka manusia itu disebut awalam yazar fi ghaflatin. Posisi manusia itu kenapa jangan sibuk sama dunia? Karena seringkali
lupa, seringkali lalai. Kita Jumatan aja itu Rasulullah udah wanti-wanti benar. Datangnya sebelum khatib naik mimbar. Kenapa? Ya tanazzal fihi sab'ina malaikah. Ini kalau kelihatan 70 malaikat ada depan pintu. Orang pintunya cakep, ini botok banget. 70 malaikat. Man kita gak bakal lihat. Kalau melihat viral, ramai dah. Bisa jadi lu banyak mampu diwawancara Metro TV dah. Nah kapan dia berhenti berdiri? Idal qamal khatibu ala mimbar. Kalau khatib udah naik mimbar, fayastami'ul qawla. Malaikat 70 itu mendengarkan apa yang disampaikan khatib. Sayangnya kita kalau tidak datang sebelum khatib naik mimbar, nama kita nggak masuk daftar absen. Sembahyang kita. Makanya kata Rasul, ada orang tangannya ngeremes pasir. Pasir dirawat-rawat. Lah di masjid ada pasir. Katanya zaman Rasul masjidnya masih pasir. Jadi pasir dirawat-rawat. Apa kata Rasul setelah salat Jumat? Ya, fa innaka qad lalu kau telah lalai. Fala Jumat tidak ada Jumat lagi. Ya, artinya gelago itu ghaflah, lalai itu ghaflah. Posisi manusia ya suka lupa, suka lalai. Ya. Maka biar kita tidak terjebak pada dunia, jangan menyibukkan diri pada dunia, tapi menyibukkan diri kita kepada ridho Allah. Apapun yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi penolong kita nantinya bersaksi di mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dana minhul ajal, sampai nanti ya, ketika mendekati ajal itu juga satu perjuangan. Apakah kita akan ghaflah terus? Apakah kita menjadi man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah? Siapa yang akhir ajalnya ketika meninggal ajalnya itu perkataannya la ilaha illallah. Makanya biasa orang tua kita sampaikan al-mautu ka'adatihi. Manusia ketika mati itu seperti kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya ngaji, ya, di Masjid Al-Mujahidin mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kebiasaannya ada Sabtu mancing, nah, itu dari jauh-jauh, ya berarti matinya di mana? Di dia belum. Kanan kere anjingannya. Ya. Kenapa? Karena min hudanal ajal itu perjuangan sampai ajal menjemput luar biasa. Ya. Apakah kita ghaflah atau tidak? Ya. Maka kalau main ke rumah yang tua-tua enak, yang mulutnya nggak pernah berhenti, ya komat kami ya kan. Lagi apa dia? Lagi istighfar biasanya, lagi apa-apa yang dibacain. Ya, kalau kita minta doa, kita panjang banget mintanya. Doain ya, gini. Apa kata dia? Barokah, insyaallah. Begitu doang jawabannya. Tapi ngomongnya itu matanya keluar, kelihatannya enak dengerin. Barokah, insyaallah. Begitu doang. Itu yang kita pengen, mudah-mudahan kita sampai akhir aja tidak ghaflah, tidak lalai, tidak lupa. Nah, al-mautu ya'ti baghtatan. Ya, baghtah itu faj'ah, bahwa kematian datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, enggak pakai diundang. Harusnya babanya menggotong anaknya, harusnya engkongnya menggotong cucunya, tapi kan belakangan kebalik. Ya. Maka kata Imam Syauqi, kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati tanpa
sempat. Wa kam min 'alimin 'ashahin min ad-dahr, dan berapa banyak orang sakit-sakitan, alumni rumah sakit, mundar-mandir Aminah, bolak-balik Sari Asi, itu satpam di Bakti Asi HP apa dulu namanya? Tapi masalahnya banyak, jadi dia mulu. Tapi meskipun sakit-sakitan, ya kan, alil alat sakit, lemah, asyahinun minad dahri, alhamdulillah sampai detik ini masih bersama kita. Alhamdulillah. Maka kalau matinya itu faj'ah, baghtah, tiba-tiba, maka tidak ada ruang kita kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qabru sunduqul amali, jelas kubur itu kuburan, tempat kita dipendam, itu sundukul amal. Jadi sundukul amal bukan yang hari Jumat jalan tuh, kotak amal bukan, ya. Itu sebetulnya itu kotak jariah. Kalau amal kita kerjain, ini kita ngaji jadi amal, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Salat subuh kita nggak kelihatan ganjarannya, tapi wal qabru, nanti di kuburan itu jelas sundukul amal, dia jadi tempat di mana Allah perlihatkan amal kita, ya kan? Ada dua, ya kan, yang kemudian nemenin kita. Ada yang baik luar biasa, ditanya waman anta, ana amaluka shalih, kau siapa? Aku adalah amal soleh. Isbir ala ahwaliha, ada di sini yang gak punya masalah? Nggak ada ya. Kita semua punya masalah, ya. Apapun ceritanya, maka isbir, sabar. Udah gak ada yang lain. Kita kalau punya urusan juga minta tolongnya sama dua. Sama apa tuh? Sabar sama sabar. Ista'inu bis-sabri was-sabr. Maka jawabannya sabar aja. Orang ngomong apa kek, sabar. Anak kita emang begitu juga sabar. Lah kita aja tiap Jumat diingetin dengan kalimat yang sama, dengan ayat yang sama, diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang beriman, kita udah beriman, disuruh takwa kepada Allah. Jangan pernah mati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal kita udah tahu, tapi diingetin terus. Maka judulnya sabar. Yang belum kawin sabar. Ada yang belum kawin? Ya. Yang belum kawin lagi sabar juga. Apa juga sabar. Sebab kalau kita sampai menaikkan rasio kita di atas sabar, ini sabar nih, sabar. Akal kita taruh atasnya, yang ada kita emosi. Kata Rasul, orang yang emosi nisful junun, setengah kayak orang gila, nggak bisa proporsional. Ya, kita sama bapak-bapak sama bini kita itu sabar aja. Ibu juga begitu sama suaminya, sabar aja. Kenapa? Perempuan yang sabar, istri yang sabar, paling gampang masuk surga. Kagak pakai dihitung amalnya, udah ngomong surga. Siapa yang bilang Rasul? Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin 'anha dakhalatil jannah bi ghairi hisab min ayyi babin syaa. Perempuan mana saja ridho, ya,
dia mengikhlas ngurusin lakinya, wa zawjuha radin anha, dan lakinya redo kalau bininya mati duluan. Redo apa kalau jadi ada emak nih, ibu mati duluan, bininya, lakinya sehat, lakinya redo ditinggal mati. Karena ada yang kalau lakinya bininya meninggal nggak redo, mau pulang duluan sih gitu kan, yang nangis dia, yang mata kanan nangis, mata kiri masih ada. Lakinya redo, udah nggak usah khawatir, bikinin kopi, bikinin susu, dia redo kan, itu masuk surga. Yang penting lakinya redo. Ternyata di sini ya, bang, ya kalau saya pulang duluan, saya redo banget dah, ya. Terus saya tolong urusin, ya kan, mandiin, kayak kapan capakan dikit apa. Jangan yang amal dari Al-Mujahidin, jangan ya gitu, beli domestik capakan dikit ya. Terus kuburin biar cakep ya. Terus kalau saya dikuburin ya, abang jangan lama-lama, kawin lagi baik. Oh begitu? Iya, yang penting kuburan saya siram-siramin sampai tumbuh rumput. Begitu tumbuh rumput ya, silakan abang kawin ya. Makanya ada yang rajin banget bawa ceret ya kan, balik kuburan ya, yang atau ngomong kayak ono ya kan, bininya meninggal rajin banget ya kan, nyiramin. Kenapa? Dia pengen buru-buru ada rumputnya. Begitu rumput tumbuh dia akan nikah. Nanti kalau abang akan nikah, saya bakal datang ke akad nikah abang. Artinya apa? Urusan redo, urusan ikhlas. Jangan taruh akal kita di atas sabar, tapi sabar di atas apa namanya, rasio di bawah. Marah kita di sini, sabarnya di atas. Orang wadon ngomong gitu, omongannya biarin aja. Jangan kita emosi juga. Anak sekarang juga begitu, dibilangin fitrah dia. Lah siapa yang mau sih? Mau kemana-mana sih? Gitu dia. Bocah sekarang pintar-pintar banget. Kita nggak usah emosi, apa? Sabarnya di atas, ya kan? Agar apa? La mauta illa bil ajal. Ya kita bakal mati, ya. Tapi mati itu tidak akan datang kalau illa bil ajal. Ya. Ajal pakai alif. Pakai alif itu ajal. Artinya apa? Waktunya. Maka likulli syai'in bi ajlihi. Orang akan mati pada waktunya. Kalau pakai ain, ajal itu buru-buru. Nah, beda ya. Ajal pakai alif itu waktu kematian. Ajal buru-buru. Udah pas suntik mati aja dia. Nah, itu namanya ajal. Buru-buru banget. Maka di sini disampaikan oleh Ad-Dailami, ya, siapa Dailami? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa annahu Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasul bersabda, tarkud dunya amrun minas sabri. Kita enggak sibuk sama dunia, mengalahkan dunia itu bagian dari sabar. Wa asyaddu min hamlis suyuf, ya, dan hidup di dunia itu juga seperti apa? Lebih sakit dari sayatan pedang. Fi sabilillahi wa la yutrakaha ahad. Tapi kalau kita di jalan Allah, itu di jalan Allah nih, la wa la yatrukaha, tidak akan pernah ada yang meninggalkannya. Ahadun, siapa saja, illa a'tahullah, kecuali Allah berikan ganjaran pahala. Seperti pahala apa? Mayub bisyuhada, pahalanya para
syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa taqwaha, maka caranya untuk kita tidak terlalu cinta dengan dunia agar kita sama pahalanya seperti orang-orang yang syuhada. Kemarin tuh kita doa kamilin kalau habis raweh mau witir, masih ingat ya? Ya kan? Kita minta dikumpulkan bersama siapa? Ma'al anbiya wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya kan? Ya Allah, kumpulkan kami bersama para anbiya, para nabi, orang-orang saleh, wasyuhada, orang-orang syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus ditinggalkan? Ada 3. Apa itu? Yang pertama, qillatul aqli. Yang kedua, watashabbuh. Yang ketiga, bughdud fana. Apa itu? Yang pertama adalah qillatul aqli, kalau makan dikit aja. Kita kalau makan buat apa? Kita kalau makan ya buat apa? Tujuan kita buat buat ibadah. Kalau buat kenyang salah, buat ngerasain ikan biasa salah. Tapi buat ibadah. Cara makannya pun ditunjukin sama Rasul. Luqaimah tuh gini. Ini kalau kita ketemu begini, mamin muslimain, ada 2 orang muslim ketemu, yang takian wa yatasoffahan, berjabat tangan, ya itu tasofah. Tapi kalau luqaimah enggak semuanya kena, sebagian doang, berarti begini. Makanya Rasul begini, ya. Munyanya berapa kali? Tala tawatarati nama 33 kali. Lama amat tuh makan begitu kan. Tapi itu mah orang sufi, Abdul Junaid Al-Baghdadi, ya kan, Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya kan, Imam Nawawi, Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan begitu. Kalau kita tadi aja tuh tujuannya bukan buat kenyang, bukan buat enak, buat apa? Kata Rasul yang kedua, luqaimat, ketika dia sudah makan, wa yujnin nasulbah, nih namanya sulbah, tulang belakang. Ketika dia makan, tulang belakangnya bisa tegak. Artinya apa? Bisa takbir, bisa duduk ngaji, bisa ibadah. Kan kalau nggak makan kita begini aja. Nah ini di bawahnya, asal nemu tembok begini aja. Tapi kalau udah kena ikan gesek, ya kan, mau saya rasa, wah, apalagi ada cocolannya itu sambal bawang, begini dapurnya. Kita pakai sambal bawang begini, mesti begini. Orangnya nggak diulang doang, taurin garam kan begitu. Artinya di sini kan jelas tuh, kita tetap butuh dunia, makan tetap, tapi tujuannya bukan bukan pengen rasanya ono rasanya ini, dia boleh sekali-kali mah, tapi dengan cara yang lain. Apa itu? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan orang, ya. Anak kita yang teriak, ya kan, habis selamat, ya kan, besok mana lu jangan masak, mengapa lu jangan masak, udah karena cara ganjil sebelah kemari. Nah, ajak kemana kita tuh, ya kan? Nah itu sekali-kali boleh. Itu halus surur, bikin orang senang, itu ibadah. Artinya sekali lagi larinya ke ibadah, ya kan? Ini bukan seperti itu, tangannya begitu. Kadang-kadang sampai begini habis dilempar. Makanya kebiasaan kita kalau habis acara kan ada nasi kebuli tuh. Senapan berapa orang? Berempat tuh. Udah jelas kalau berempat dibagi 4 kan gitu. Berarti punya kita yang di depan kita.
Udah itu aja digaruk-garuk. Kan lukai Pak begini, garuk-garuk itu aja. Ya, jangan nyebrang. Ini nyebrang masuk ngomong. Kalau yang sampingnya pura-pura digaruk-garuk, lama-lama gugur ya. Jadi kalau lompongan kita emang cuma acar doang kan, kagak ada kambingnya acar doang, emang rezeki kita acar. Jangan yang lain digaruk-garuk ya, gugur punya orang. Ini namanya apa? Qillatul akli. Giliran kita dapat kambing, alhamdulillah rezeki kita makan. Cuma begitu makan juga tidaklah beriman ketika wajah jahilun. Kalau tetangga kita kelaparan, ngapain aja dia? Orang dia mah dapatnya acar doang, kita potek, kita bagi, mengenai kambing ya, bagi sedikit. Nah, itu artinya qillatul akli begitu. Yang kedua, ya kan? Wasabu, jangan sampai kita itu apa ya? Melebihi batas kekenyangan. Ya. Sampai nyender. Sampai geser dibuka. Belum makan geser dibuka. Ya. Itu namanya tasab, udah siap banget ya. Makanya Nabi itu makannya dikit. Ya. Makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit. Kemudian wabudus sana apa itu? Tidak suka, tidak nyaman, tidak senang kalau ada pujian. Biasa aja gitu. Justru kalau dipuji kita bahaya. Kenapa? Fa innahu min ahab sana. Kalau kita senang dipuji orang sama manusia, ahabud dunya wa na'imah, kita termasuk orang yang cinta dunia dengan apa? Kesenangannya. Tapi waman saratun na'im, mereka yang pengen dapat kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, saroh. Ada apa saroh ini? Nah, saroh itu senang, ya kan? Kenikmat sempurna, ya. Kenikmatan yang sempurna yang hakiki, kullun na'imi, ya kan, dari semua kenikmatan falidati dunia wasana minan nas. Justru kalau ada orang yang memuji dia udah melewati ya Allah, ini bakal ada cobaan apa lagi. Ingat sama Allah, tutil mulka man tasya. Kita bisa begitu karena ada zat yang memberikan itu, bukan karena kita bagus. Makanya kata Rasul, la yashkurin nas man lam yashkurillah. Belum bersyukur orang kepada Allah kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Dibikinin susu, alhamdulillah, makasih ya. Berarti kita bersyukur. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul yang kalau ngapa-ngapa tinggal ngomong doang. Nabi Ibrahim mau dibakar, tinggal angkat tangan, ya kan? Apinya jadi apa? Narukuni bardan wassalam, jadi dingin. Coba kita ada, coba kali-kali cobain di dapur, tangan kita garam gitu. Iya, yang ada melepuh karena kita manusia. Nabi Musa enak ya kan, diuber-uber Firaun, waduh mati dah nih, kata sebagian, ya Allah Musa kita mati dah. Musa kata dibuka tuh laut merah, lewat ya begitu. Firaun, la ilaha illa ana, lihat dong Tuhan terbuka. Oh iya, wangimu yang saya bisa makin orang katanya. Begitu tengah, dan Musa udah nyampe, dan Musa doa lagi, tutup lagi, kejebak dia. Itu Nabi. Kalau kita bukan Nabi, makanya kita kudu apa? Kudu Nabi. Ketika ada yang nikmat dikasih kita, termasuk kita dipuji, kita mulai ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Majah mengatakan mangkat, ya kan,
niatul akhirah. Kalau orang kemudian niatnya karena akhirat, ya kan, maka syamiluhu wa ja'ala dinahu fi qalbihi wa asna dunya ra'imatan man kanat niatul dunya fa'allahu ala amri. Kalau dia niatnya karena dunia, itu akan ada cobaan. Tapi kalau dipuji orang, dia ingat Allah, insya Allah Allah jauhkan. Farroh, dilepas, dijauhkan dari apa? Ya kan, dari sesuatu yang tidak nyaman. Di dunia illa ma'lubibalahu, dan dia akan dapat seperti apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dua lagi sebelum terakhir. Kita sering dengar ilahi lasturi firdausi ahla. Pernah ya? Pernah. Itu kita baca. Wala atwa ala naril jahim. Itu kita baca. Ada di halaman 8. Ketemu? Itu yang garis-garis. Tunggu ya. Faham rizalati waqfir zunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi wa amilni mu'amalatal karimi wa dari siapa? Ahlul ma'rifah, seorang yang begitu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Namanya Abi Bakar Dalaf bin Jahdar Ash-Shibli. Ada Ash-Shibli, ada Al-Junaidi, ada Al-Ghazali, ada As-Sakandari, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang ulama yang begitu dekat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk kepada makalah ke-28. Lahir di Baghdad, besar di sana, bermadhab Maliki, umurnya sab'a wa tamani, umurnya 87. Ya, ada yang lebih dari 87 di sini? Belum ya? 87. Wa mata sa'a, kemudian besar di Baghdad, dan dia min azamil arifin, yang tahu bagaimana arif billah. Jadi orang yang mengenal Allah namanya arif. Arifin bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau konteks tasawuf itu sebetulnya yang bisa mempererat kita. Islam bisa masuk ke Indonesia ini karena konteksnya tasawuf. Beda, lebih penting akur. Tasawufnya masuk. Gitu. Ya, yang ini talent, yang mana talent, yang penting ngedoain. Itu namanya tasawufnya masuk. Nah, di antara itu ada Syibli namanya. Nah, Syibli ini ngasih kita. Ngasih apa? Ngasih dua amalan yang beliau juga belajar dari Al-Imam Al-Junaidi, yang kita kenal juga dekat dengan Al-Imam Al-Ghazali, yang kita kenal juga murid-muridnya. Itu yang paling terkenal adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita kenal dengan Alexandria. Ada filmnya Alexandria, itu tempat tinggalnya Ibnu Athaillah. Nah, di sini sampaikan qala inna ahabba laka jami'u hasanati. Ya Allah, enggak usah kau suka dengan amalku yang baik. Jadi kalau saya beramal, kita salat subuh ngaji, ya Allah kau enggak usah suka. Ya. Kita yang berharap ridho. Jadi Allah suka apa, kita enggak berharap Allah suka. Mudah-mudahan Allah ridho. Kita tahu betul syarat rukun kita enggak kayak orang-orang soleh.
soleh. Makanya kita ngaji terus. Dan kalau seandainya ya kan, jadi usayyiati min jinaka maulaya anni, kalau ada kejelekan kekurangannya Allah ya kan, kau pun kan tidak akan celaka dengan kekurangan aku, jadi mohon ampuni aku. Kita ngerasa juga itu bagus, jangan ngerasa kita juga itu membahayakan kita, jangan, karena Allah Ghafurur Rahim. Kita pakai masker udah vaksin, terlalu berani jangan, terlalu berani jangan, terlalu takut juga jangan. Tahu banyak yang belum vaksin juga sehat, tapi jangan terlalu takut ya. Kenapa? Nanti dibenturkan tuh, takut sama makhluk atau takut sama Allah, takut sama virus atau takut sama Allah. Tapi kalau kita nggak benturin itu, tidak terlalu takut dan tidak terlalu berani, maka insya Allah akan baik. Biar dibunyinya, bunyi, ya kayak bikin keluar. Ini karena mendung nggak kelihatan, ya kan? Kalau nggak mendung agak merah, itu keluar makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibaca, ya kan? Ini tadi 3 baris tadi. Ilahi lastu fil dausil ala, saya bukan tidak pantas di surganya Firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, saya juga enggak pantas di mana? Enggak kuat kalau di neraka jahanam. Fahabli zalati wa firdunubi, gampang sekali saya salah, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innaka ghafiruz dzambil azim, engkaulah yang maha pengampun dari segala dosa-dosa yang besar. Wa amilni muamalatil karimi, ya Allah, tempatkanlah kami di muamalah, di pergaulan yang kau muliakan. Wa tsabitni ala nahjil qawimi, dan teguhkan, kokohkan hatiku dengan ajaran-ajaran yang qawim, yang sudah jelas, sudah kuat, yang mengakar, yang kita pelajari. Maka ditutuplah hikayatnya ya. Di sini ada Imam Syibli yang ngasih ini, yang ngasih ijazah ini. Ala Ibnu Mujahid punya teman yang muridnya sama. Ini kan muridnya Imam Junaidi yang di Baghdad ya. Ini muridnya ada namanya Mujahid, ada Syibli. Nah kemudian kila ba'da aini fasulila andalik ya. Kemudian dia bertanya, jadi tiba-tiba nih Mujahid lagi ketemu temennya Syibli yang ngasih ini, begitu ketemu langsung nolak. Wah, kita kan ketemu kan suka peluk-pelukan ya. Dulu mah kalau lagi belum pandemi, kalau sekarang ada mulai pandemi, tapi sekarang alhamdulillah salaman segala macam udah nggak terlalu ya. Ya meskipun kita, kenapa kita salaman, kita pelukan, karena kita tahu betul bukan orang lain ya, kita sehat ya sekarang insya Allah. Jadi dipeluk Syibli sama namanya Mujahid ya kan? Kenapa kalau saya tiba-tiba kalau ya kan, ternyata di situ ya kan, dia lam yasil faridah ya kan, atau kalau bihada Syibli ya kan, ternyata Syibli ini dalam mimpinya Mujahid itu dipeluk ya kan, oleh apa namanya, Mujahid dipeluk, Syibli dipeluk sama Mujahid itu karena dia mimpi ya, dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mimpi siapa? Mujahid. Ketemu siapa? Rasul. Tapi yang dipeluk siapa? Syibli. Ya kan? Apa kata dia? Kenapa? Ya kan? Kenapa kok kemudian dia mimpinya itu ketemu Rasul? Ya kan? Dia kemudian yang dipeluk Syibli. Nah di sini lam yasil faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfah. Syibli itu tidak pernah meninggalkan setelah sholatnya khalfah. Udah selesai sholat khalfah, dia baca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat apa itu? At-Taubah ayat 100 berapa? 28 ya. Saya cek dulu pakai kesalahan. Ya. Kalau nggak salah 28. Sebentar. Ya betul. At-Taubah ayat 128. Tapi kan dibilang tadi dua nih baca. Berarti At-Taubah dengan ayat 129. Jadi azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita insya Allah kalau tadi ngejalanin tuh, ya kan, sabar, enggak sibuk sama dunia, itu ujung-ujungnya mudah-mudahan kita akan ghafur rahim, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kan, di sini dibaca khalfah setiap habis sholat. Berarti yang dibaca dua. Surat At-Taubah 128 129. Yang kedua apa? Ilahi lastuni firdaus ya wa la aqwa amal la yahim. Emang udah ada yang ngamalin? Banyak ya. Abu Syarafah itu juga ngamalin ya, beberapa tempat ngamalin ya. Kita kalau mau ngamalin silahkan. Kenapa? Saya tutup kaidah terakhir, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita belajar belum dapat semua, yang kita tahu itu yang kita amali. Ya, mala yudraku kullu. Kita dapat semua nggak mungkin, tapi la yudraku kullu. Jangan ditinggal semua. Yang kita tahu kita amali. Apa itu? Baca surat At-Taubah tadi 128 sampai 129 sama ila 11 turin firdaus. Apa sini ada ditanya? Kalau nggak ada kita nyusul lagi. Ada? Alhamdulillah. Ya, enak kalau jangan punya ini. Ya, tidak ada ditanya. Berarti langsung sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma mudah ya, dari sini berusaha. Ya, kalau saya. Seseorang aktif kebiasaannya seperti itu. Apakah bisa ditentukan seseorang itu bekerja atau tidak? Bisa dipastikan secara akal atau tidak? Saya terima kasih. Ya. Baik, yang mudah apa? Boleh? Jadi. Waalaikumsalam. Ayat Al-Quran tadi Taubah sama Sa'id tadi Ya. Itu beliau setelah Assalamualaikum langsung baca ini atau beliau berzikir dulu? Karena kalau dia punya ini kan kita zikir sama-sama tuh. Ya. Nah kalau dia baca ini diamalkan itu setelah kita zikir bersama atau setelah Assalamualaikum? Baik, ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini bisa sampai jam 10 kayaknya. Yang pertama, orang mati itu surga atau tidak bisa dinalar dengan akal atau tidak? Diketahui dengan akal kita nggak bisa. Ya, hadisnya sahih, ya kan? Kemudian diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, sepakat dua imam, Imam Muslim, Abu Hurairah. Ya, apa itu? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah berarti masuk surga. Cuma kita salah kaprah. Ya. Begitu dia mengucap la ilaha illallah, kita apa? Alhamdulillah. Diikuti alhamdulillah. Itu berarti bukan la ilaha illallah ada kalamnya. Makanya kita diajarin apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sedang sakaratul maut itu dengan bacaan la ilaha illallah. Pantang buat kita ninggalin siapapun di antara kita yang sakaratul maut meskipun sedetik.
Jadi kalau anaknya ada 4, tugasin. Yang 3 boleh ngapain aja, yang 1 standby. Dia mau kamar mandi ganti mandi. Makanya kalau di rumah sakit ada namanya rohaniawan. Saya alhamdulillah sudah 3 tahun rohaniawan di rumah sakit Kartini. Itu kalau ada yang mau mati, kita kontak. Sini, kenapa? Sini, ada yang mau mati. Kita itu kalau belum nggak boleh ditinggal karena SOP-nya begitu. Seorang putus asa, kita tekankan udah yang penting la ilaha illallah. Ada yang nonton la ilaha illallah diikutin suka kata alhamdulillah, dia ngikutin alhamdulillah. Itu berarti bukan la ilaha illallah. Jangan banyak-banyak, jangan cepet-cepet, jangan kencang-kencang. Kupingnya kuping kanan, jangan kuping kiri. Kanan, la ilaha illallah. Ya pelan-pelan biar jelas menjadi mengikuti. Kedua, ketika orang mati itu ya tanazal fihi majmu'atun minal malaikah. Orang kalau ada hawa-hawanya mati itu tanda-tandanya. Biasa sholat di Masjid Al-Mujahidin ya kan nggak pakai koko, ya pakai kemeja gitu kan. Atau sebaliknya ya nggak pernah pakai kemeja pakai koko gitu kan. Kalau pakai koko, kokonya panjang terus, tiba-tiba minta koko pendek. Koko pendek mana sih? Nah itu berarti 4 hari lagi mau mati karena di luar kebiasaan. Jadi kalau udah laki kita biasanya pakai koko sembayangnya, ya koko panjang, tiba-tiba kayak koko pendek, itu siap-siap, jangan tinggal jauh-jauh. Ya. Itu kalau kita baca kitab At-Tadhkirah punyanya Imam Al-Qurtubi itu jelas per hari. Bahkan ketika hari hanya, nah itu yang paling bisa kita lihat dengan akal kita. Kalau ada orang mati itu suaranya jelas, kemudian makin nggak jelas. Sering nggak ngeliat orang matanya ke atas? Kenapa matanya ke atas? Karena majmu'atun minal malaikah, sekelompok malaikat rahmat dikirimkan sama Allah, dikirim. Indah ghatil basar, malaikat itu nggak turun, di mana di atas. Indah ghatil basar, sejauh mata memandang. Kalau saya menolak lampu di kubah, berarti malaikatnya di sana. Tanazala wahidun, 1 turun. Siapa dia? Itulah malaikat Israfil. Yang 1, kenapa dia begini? Karena memang malaikat udah nyampe. Nah siap-siap tuh makin kencang, makin dituntun. Apalagi matanya kemudian kita lagi nanti di sini, tiba-tiba matanya pindah kemari. Nah itu siap-siap lagi. Berarti udah nazala wahidun, 1 malaikat turun. Gitu. Apalagi dia ngomong, minggir lu, minggir. Gitu. Kasih dia duduk, itu jangan direkam bawahnya, ya tuh makin ngaco ngomongnya. Itu memang udah deket. Itu pakai akal. Gitu. Itu artinya bisa. Ya. Yang lainnya kalau orang tasawuf bilang bahwa belakangan dia sering meninggalkan yang menyenangkan di akhir hayatnya, kemudian lebih dekat dengan kebaikan. Ya, maka kita kalau orang udah wafat, pantang buat kita nyebutin kejelekan. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin sesuatu yang baik-baik aja. Kalau orang benar, kalau masih hidup, ya kan? Apa? Kita untuk menjauhkan, ya kan? Aksiru hazil ladzat, sering-seringlah
ninggalin sesuatu yang menyenangkan. Biasa naik motor, ya kan, beli sayuran, olahraga jalan kaki. Ingat, ya kan, apalagi bacaan. Oleh motor kan udah nyampe. Itu satu. Jadi bisa dengan akal, dengan ajaran-ajaran. Maka tadi terakhir kan, wasabitni ala nahjil qawim, kokohkan, berikan kami kepercayaan, teguhkan dengan apa? Nahjun, ajaran yang sudah kau gariskan. Ya, mudah-mudahan kita harus terkhatimah. Bacanya kapan? Kalau di Al-Mujahidin zikir dulu, betul. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang bisa mengingatkan kita adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita istighfar dulu, man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin haraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau pagi-pagi orang yang senantiasa istighfar, Allah berikan jalan. Ya, jadi ada lagi zikir sabah wal masa. Ya, maka zikiran dulu